terang bagi jalan kami, yang menuntun kami mengerti rencana Tuhan dan hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami telah mempersiapkan telinga kami untuk dengar akan firman-Mu, hati kami yang rela dikoreksi, ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang dapat mengubah kehidupan kami dan kehendak Tuhan supaya kami berubah dan menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang hidup, yang luar biasa, mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Oleh karena kasih-Mu lah kami ada di tempat ini. Kami telah siap mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui hamba. Urapi kami semua, bahkan hamba akan menyampaikan kebenaran firman dituntun oleh Tuhan. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, semua dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga tidak satu kata pun yang menyesatkan umat. Semua karena pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa gelap roh jahat yang suka dengan firman Tuhan, yang mengganggu hati dan pikiran kami jika ada di ruangan ini, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya tunduk kepada otoritas Tuhan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus yang bekerja di ruangan ini, terutama di ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar, ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan setiap kita umat Tuhan yang siap diberkati firman-Mu berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita ada hari ini bersama-sama kembali beribadah dan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini menggantikan Ibu Crowley karena ada tugas di tempat lain, sehingga saya ambil alih untuk memberikan firman Tuhan. Di gembala sidang itu harus siap untuk memberikan makanan buat domba-dombanya, buat jemaatnya. Amin. Mari bersama-sama kita akan lanjutkan khotbah minggu lalu yang pernah saya sampaikan tentang pelayan Tuhan yang bersinar. Hari ini lebih spesifik lagi, keluarga yang bersinar. Keluarga yang bersinar bukan berarti firman Tuhan hari ini hanya untuk yang berkeluarga saja, tapi bagi kita semuanya, terutama kita yang sudah berkeluarga, yang masih ada suami, masih ada istri, ada anak-anak dan lain sebagainya. Yaitu kitab Roma pasal yang terakhir, yaitu pasal ke-16. Kita akan baca, mengulang membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Kitab Roma pasal 16. Ini adalah penutup dari kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan dengan topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu salam, ya salam. Saya sudah jelaskan kemarin apa arti salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mari bersama-sama kita akan baca kembali yang menjadi fokus kita nanti ayat ke-3 sampai ke-5, dan juga nanti ditambahkan dari Kisah Rasul pasal 18 ayat yang 1 dan 3. Demikian firman Tuhan. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua dan ayat ke-5. Kita baca secara bersama-sama dengan semangat. Aku meminta keperhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang ada adalah pelayan jemaat di Kenkrea. Bayangkan semua yang baca ya, semua harus semangat, antusias ya. Kemudian yang ketiga dikatakan, sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Bersama-sama, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epafroditus,
yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, dan juga barangkali jemaat yang mengikuti lewat Facebook, karena di rumah sakit ada Pak Sudirman Lolo bersama dengan istri, ataupun mungkin di rumah karena sakit tidak ikut ke gereja, atau juga bisa simpatisan yang lain ikuti lewat Facebook dan juga melalui TikTok. Saya TikTok ini bisa 60 orang lebih mendengar firman Tuhan. Yang saya minggu lalu saya menyampaikan perbuatan sekitar 65 orang yang mendengarkan mengikuti lewat TikTok. Jadi bukan hanya di ruangan ini diberkati, tapi mereka juga yang ada di tempat lain, mereka juga diberkati dengan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan kembali topik yang sampaikan hari ini adalah keluarga yang bersinar. Apa? Keluarga yang bersinar. Keluarga yang bersinar sama dengan keluarga yang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Keluarga yang berdampak, keluarga yang hidupnya bermakna bagi orang lain. Maka dikatakan bersinar, bagaikan bersinar terang yang bisa dinikmati, dialami oleh setiap orang, yang disaksikan oleh banyak orang, terutama di tengah-tengah keluarga Kristen. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar. Minggu lalu saya belajar tentang satu wanita yang hebat, yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Namanya siapa? Bebe. Bebe itu artinya dalam bahasa Yunaninya adalah apa? Bersinar. Ya, bersinar. Apa buktinya Bebe bersinar? Dia menyerahkan hidupnya melayani Tuhan, mau menjadi rekan kerjanya Paulus, punya hati seorang hamba yang mau melayani, menyerahkan seluruh totalitas hidupnya kepada Tuhan. Dan dia bukan orang yang egois, tetapi yang penuh dengan cinta kasih untuk melayani Tuhan. Makanya Rasul Paulus memberikan salam kepada Febe. Dan kita melihat di Febe, tentang Febe ini hanya ada di kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai 2. Tidak ada di kitab yang lain. Sekalipun tidak diceritakan di kitab yang lain, tidak diulang-ulang tentang Febe ini, tapi dampaknya hebat dan luar biasa. Mungkin hari ini saudara tidak dikenal oleh banyak orang, tapi saudara dikenal oleh Tuhan karena saudara berikan waktu untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Jangan sampai kita dikenal karena kenakalan kita, kejahatan kita, karena dosa kita. Jadi kita dikenal karena kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, hari ini yang menjadi perhatian kita, ada suami istri yang melayani Tuhan, menyerahkan totalitas hidupnya untuk melayani Tuhan. Namanya Aquila dan Priscilla. Siapa? Aquila dan Priscilla. Luar biasa. Dulu ada kita teman satu pelayanan, juga suami istri namanya Aquila Priscilla. Itu nama baptisnya. Mereka bukan orang percaya. Setelah mereka menjadi orang percaya, diberikan nama baptisnya Aquila dan Priscilla. Mereka melayani sekarang ini di Pangkal Pinang. Suami istri hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari seorang bapak yang kerjanya yaitu menawarkan barang-barang untuk bahan bangunan, diambil dari toko yang satu dijual ke toko yang lain, atau diambil dari agen, diambil dari distributor, lalu dijual ke toko-toko lain. Tiap hari berkeliling yang dilakukan. Sekalipun itu pekerjaannya, selalu dimanfaatkan waktu untuk memberitakan Injil. Siapa ditemui di toko, siapa ditemui tengah jalan, siapa ditemui, diberitakan Injil. Dia hanya seorang SMP pada saat itu, tapi penginjilan hebat yang luar biasa. Banyak yang datang dibawa kepada Tuhan, mendengarkan Injil, percaya kepada Kristus. Mereka ada di Facebook, bergabung dengan saya, mereka dengarkan khotbah ini, dan mereka mengangkat saya sebagai pembina buat mereka, sebagai motivator buat mereka. Lalu istrinya namanya Priscilla, kerjanya apa? Jual pempek di Pondok Ungu sana, bahkan dekat perumahan Permata. Tiap sore jualan. Mereka berjuang untuk anak-anak mereka supaya sekolah. 2 anaknya, 1 putri 1 putra. Dan puji Tuhan,
dengan kesetiaan mereka melayani Tuhan, memberikan total diri kepada Tuhan. Jadi mereka tinggalkan itu dagang, tinggalkan itu pekerjaan, mereka menyatukan hati untuk melayani Tuhan, menyerahkan total hidupnya mereka melayani di pangkal raya sana, di pangkal Babel ya. Mereka kasih Tuhan. Babel itu apa? Singkatan dari Bangka Belitung, maksudnya Bangka Belitung ya. Luar biasa. Saya sudah pernah diundang satu kali ke sana dalam pelayanan, saya melihat. Dan puji Tuhan 2 minggu yang lalu, berkat perjuangan yang sudah lama, mereka yang mendapatkan izin membangun gereja IMB. Itu tidak gampang kalau bukan Tuhan yang berperkara lewat orang-orang yang tulus melayani Tuhan. Luar biasa. Sehingga saat ini mereka akan karena jemaatnya sudah semakin banyak, mereka akan bangun gereja, perbesar gerejanya. Dapat informasi 1 minggu yang lalu, tolong doakan. Bapak itu kasih Tuhan. Dia seorang yang dulu saya ajar di kelas, tidak seperti yang lain punya kemampuan akademik yang lebih, tapi karena kesungguhan, ketulusan hatinya dan semangatnya, dengan kesederhanaan itu dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Barangkali mereka mencontoh kehidupan Priscilla Aquila yang ada di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi memang benar mereka melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan ketulusan, dengan kesungguhan mereka. Mari kita perhatikan bersama-sama mengapa Paulus juga menyampaikan salam kepada Priscilla Aquila. Saya ulang sekali lagi bahwa salam itu adalah salam di dalam Kristus. Salam itu adalah salam perdamaian, salam membentukkan kasih yang dikuasai oleh Kristus. Salam itu suatu salam memberikan hormat kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan itu satu penghargaan dari Rasul Paulus kepada mereka yang melayani. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan arti nama dari Aquila. Nah, arti nama dari Aquila itu apa? Ela atau Raja Wali. Burung Raja Wali tahu kan? Sedangkan Priscilla artinya adalah ancient atau kuno. Orang kok namanya Priscilla artinya kuno. Orang gak suka dengan yang kuno ya? Tapi orang menganggap kuno, tetapi dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus tertarik dengan suami istri ini, yaitu Priscilla dan Aquila, ataupun Aquila dengan Priscilla? Mengapa sampai tertarik dengan suami istri ini? Apa yang membuat dia tertarik? Tentu ada. Terkasih Tuhan, saya menjelaskan dulu sedikit bahwa Aquila dan Priscilla ini dulu tinggalnya di Italia, di Roma. Tinggal di situ. Ya. Dan ada peraturan dan mereka diusir. Nanti kita baca Kaisar bahwa orang-orang Yahudi, baik yang salah maupun yang benar, harus keluar dari Italia. Nah, Aquila ini adalah orang Yahudi. Tapi Priscilla, saya coba cari dia orang mana ini. Padahal orang Italia, karena tidak dijelaskan. Tapi Aquila itu adalah orang Yahudi yang tinggal di Roma. Nah, lagi perhatikan, karena mereka digusur harus keluar dari Italia atau Roma ini, jadi mereka pindah ke Korintus. Nah, zaman dulu tidak sebeda dengan zaman sekarang, saudara. Kita beribadah tenang-tenang aja di sini. Tidak pindah-pindah kemana-mana, hanya di Bekasi aja. Kalau pindah ruko dari tempat ke tempat, iya. Kalau mereka gereja mula-mula, mereka berpindah dari satu gereja dari tempat di tempat yang lain. Itu beda provinsi, beda kota, bahkan beda bangsa. Mereka berpindah-pindah bukan karena mereka ingin menikmati rumah-rumah yang lebih baik, yang lebih mewah.
Mereka berpindah-pindah bukan sekadar wisata untuk melihat daerah-daerah baru, tapi dalam tanda kutip mereka dipaksa harus keluar dari daerah itu karena Injil yang mereka beritakan. Akhirnya mereka menyebar, yang disebut dengan diaspora. Menyebar karena Injil. Justru Tuhan pakai lewat penderitaan mereka yang harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Injil semakin tersebar, semakin banyak orang mendengarkan tentang Yesus, tentang Mesias itu. Yang menjadi korban salah satu peristiwa itu adalah Aquila dan Priscilla. Ketika mereka pindah ke Korintus, di sanalah mereka bertemu dengan Rasul Paulus. Dan karena suasana politik di Roma pada saat itu, mereka tergusur dan mereka pindah ke Korintus bertemu dengan Rasul Paulus. Coba kita baca dulu mundur di Kisah Para Rasul 18. Kisah Rasul 18 saya akan baca, Bapak Ibu bisa mengikuti. Dikatakan demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi, namanya siapa? Aquila, yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia. Baru datang dari Italia, belum lama. Dan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Artinya tidak boleh lagi orang-orang Yahudi tinggal di Roma. Ini suasana politik pada saat itu. Paulus singgah di rumah mereka. Paulus singgah di rumah Priscilla Aquila. Dan yang kedua, karena memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja sama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ternyata suami istri ini pekerjaannya itu ya membuat kemah dan perbaiki kemah atau tenda. Itu pekerjaannya sama dengan pekerjaan Rasul Paulus. Jadi bertemu orang-orang punya profesi yang sama, yaitu sama-sama tukang kemah, pembuat kemah. Kalau mereka ketemu, jadi Paulus nginap di rumahnya Priscilla Aquila. Wow, luar biasa. Saya percaya ketika mereka bertemu dan satu rumah, yaitu keluarganya di rumahnya Aquila Priscilla ini, mereka bukan hanya berbincang-bincang tentang bisnis mereka, tapi mereka pasti di dalamnya bicara tentang pekerjaan Tuhan. Amin. Mereka bukan hanya bicara tentang perkara dunia, perkara harta, perkara uang. Karena dengan kemah, membuat mereka kemah itu untuk dijual, menghasilkan uang. Jadi mereka bukan berorientasi bagaimana membuat kemah lebih banyak duitnya. Dan ketika mereka pun bekerja membuat kemah, itu bukan tujuan itu utama dalam hidup mereka, tapi itu dipakai mereka untuk apa? Mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama kembali mengapa Rasul Paulus ini begitu tertarik dengan kehidupan keluarga ini, yang suami istri ini. Ada apa dengan mereka? Apa yang bisa dicontoh? Apa yang bisa diteladani? Apa yang menjadi pembelajaran bagi kita masa ini? Mereka tidak tinggal di zona nyaman. Mereka justru tinggalkan zona nyaman demi untuk pelayanan. Beberapa hal yang mau kita perhatikan. Apa yang membuat Paulus menarik? Maksudnya apa hal yang menarik bagi Paulus dari keluarga Aquila dan Priscilla ini? Saya catat ada 5. Akan percepat menyampaikan 5 hal ini. Yang pertama, keluarga ini adalah keluarga yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keluarga ini keluarga yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah percaya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum ke Korintus, berarti peristiwa itu ada di Italia.
Jadi sebelum ketemu Paulus, mereka ini sudah percaya kepada Kristus. Sama seperti PB. PB ini sebelum bertemu Paulus, dia sudah percaya kepada Kristus. Luar biasa. Saya percaya inilah dampak pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di ruang kuliah Tiranus. Sehingga kita mengatakan, ketika dia bertahun-tahun di situ meyakinkan mereka tentang jalan Tuhan, tentang Injil, tentang Mesias, tentang Kristus, maka seluruh Asia mendengarkan Injil dan banyak yang percaya. Dan saya percaya inilah buah pelayanan pemberitaan pengajaran pada saat itu. Luar biasa. Mengapa Priscilla dan Aquila atau keluarga Aquila dan Priscilla ini dikatakan keluarga yang bersinar? Pertama, karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ketika mereka sudah percaya kepada Kristus yang Mesias itu awal dari penentuan semangat mereka untuk menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada yang lain dalam hidup mereka kecuali Yesus. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat Priscilla dan Aquila ini, mereka sama-sama sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan awal kebersamaan berjumpa dengan Tuhan, dan itu juga membuat mereka bersama-sama untuk hal yang lain. Maka mereka punya popularitas terkenal di sini, keluarga yang selalu bersama-sama. Kemana Aquila pergi, ada Priscilla. Ketika mereka bekerja sebagai buat tenda, Aquila di situ, ada Priscilla di situ. Ketika mereka pergi pelayanan bersama dengan Paulus, karena dikatakan mereka rekan sekerjanya Paulus, Priscilla, ada Aquila di situ. Ketika mereka melayani di rumah mereka, setiap di rumah mereka ada ibadah setiap hari Minggu. Di situ ada siapa? Ada Priscilla, Aquila, selalu bersama-sama kemanapun. Maka mereka terkenal dengan suami istri yang selalu bersama-sama. Ini dampak dari apa? Dampak dari Roh Kudus yang telah memenuhi hati mereka pada saat mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak akan pernah mungkin orang bisa bersinar kalau belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang luar biasa yang kita lihat dari suami istri ini, selalu bersama-sama kemanapun. Ketika mereka duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan, suami istri ini ada. Ketika mereka mengikuti proses pemuritan, suami istri ini ada. Priscilla tidak sibuk dengan dapurnya, tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang wanita atau seorang ibu. Bukan berarti dia mengabaikan, bukan berarti dia tidak melakukan itu. Tapi ada skala prioritas di dalam kehidupannya Priscilla yang selalu mendampingi suaminya Aquila. Mari kita lihat bersama-sama. Sama-sama mereka iman semakin bertumbuh. Sama-sama mereka semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan, yang saling menguatkan satu sama lain. Mari kita lihat perjumpaan mereka dengan Tuhan itu menuntun mereka menjadi orang yang rajin, orang yang tekun belajar firman Tuhan. Maka saya heran kalau orang mengatakan sudah lahir baru, sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi tidak tertarik dengan firman Tuhan, tidak tertarik lagi dengan membaca firman Tuhan, suka skip, lewatkan. Atau aminkan sebelum dibaca. Nah kan? Ada yang seperti itu. Berapa kali saya bilang seperti itu? Hitungan detik bukan hitungan menit sudah amin. Membaca itu paling tidak 1, 2, 3 menit. Hanya untuk menyenangkan barangkali seperti itu. Mari kita lihat bersama-sama. Ini. Yang kedua, bahwa keluarga inilah keluarga yang dikatakan bersinar karena keluarga
keluarga ini keluarga yang belajar, rajin tekun belajar firman Tuhan. Melalui apa? Proses pemuritan. Mereka terlibat dalam pelayanan pemuritan. Kita mundur kepada pasal 18 ayat 11. Coba perhatikan. Oke, pasal 18 saja dulu. Pasal 18 ayatnya yang keempat. Perhatikan keempat. Tadi ketika Rasul Paulus tinggal di rumah mereka, apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus di sana bukan hanya bicara tentang bisnis. Perhatikan, di ayat keempat pasal 18. Setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Perhatikan, ketika Silas dan Timotius datang di Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, tiba-tiba Allah. Perhatikan di sini, di sinagog. Salah satu strategi yang bagus yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini dalam pelayanan penginjilan, dia selalu melayani di sinagog-sinagog. Bukan bait suci ya, sinagog-sinagog. Itu tempat-tempat di mana orang mampir untuk sholat, di mana mereka sampai untuk sembahyang. Dan itu dilewati oleh banyak orang dari daerah-daerah lain, dari segala bangsa. Kalau pas datang ke daerah itu, mereka pasti mampir. Untuk apa? Sembahyang. Dan itulah tempat dan kesempatan yang digunakan oleh Paulus untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga perantau-perantau yang lewat pada saat itu sholat di situ, sembahyang di situ. Mereka dengarkan Injil Mesias Yesus Kristus dari Rasul Paulus. Mereka pulang dengan sukacita lalu beritakan kepada keluarganya. Ada nggak Aquila Priscilla pada saat itu? Ada. Nanti baca ayat 11. Coba perhatikan ayat 11. Ayat 11 dari Kisah Para Rasul pasal 18. Lalu tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di antara mereka. Perhatikan baik-baik, di sana tinggallah Paulus 1,5 tahun, berarti 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. Tinggal di sana dengan apa yang dikerjakan itu, mengajarkan firman Allah, mengajarkan tentang Mesias, mengajarkan tentang Yesus yang sudah mati itu, yang sudah bangkit itu, yang sudah hidup itu selama-lamanya, yang adalah jalan kebenaran itu. Dia meyakinkan mereka. Di situ ada Aquila dan Priscilla yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Mereka mendengar. Luar biasa. Sejak Priscilla dan Aquila menerima juru selamat dalam kehidupan mereka dan mau dengar-dengar akan firman Tuhan yang disajarkan oleh Rasul Paulus, mereka mengalami pertumbuhan yang pesat, yang luar biasa. Sekali pada saat itu terjadi penolakan, penderitaan, tapi itu bukan membuat mereka terhempit dengan firman Tuhan atau tidak bertumbuh atau menjadi kerdil. Tidak. Tapi mereka semakin semangat. Seringkali kita dalam persoalan masalah hidup kita, kalau kita sudah ditimpa dengan persoalan masalah dalam kehidupan kita, persoalan masalah apapun itu, sakit, penyakit, keuangan, ekonomi, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, membuat kita stres, bahkan mungkin depresi. Masihkah kita dalam kondisi seperti itu tertarik dengan firman Tuhan, tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan, atau sudah mulai iman kita melemah? Saudara kasih Tuhan, Priscilla dan Aquila, keluarga ini tidak demikian. Mereka tidak pernah mengundurkan diri. Sekalipun mereka ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan, mereka tidak pernah mundur, tapi justru semakin bangkit. Luar biasa. Bayangkan mereka 1,5 tahun mendengarkan firman. Dan ini Paulus ini dia ahli, bukan hanya Taurat, tapi ahli dari semua doktrin. Mau bicara tentang keselamatan, dia dosennya, dia gurunya, bahkan dia profesornya. Mau bicara tentang dosa, hamatologi,
dia hebat. Berbicara tentang Alkitab, dia hebat. Dia bicara tentang kristologi apalagi, dia sangat hebat. Berbicara tentang akhir zaman, dia sangat hebat. Berbicara tentang Roh Kudus, dia hebat. Berbicara tentang kasih, dia hebat. Berbicara tentang pelayanan, Paulus hebat. Barangkali belum ada hamba Tuhan yang menyamakan atau melebihi dari Rasul Paulus pada saat ini. Dia mengajarkan firman Tuhan dengan sabar kepada Priscilla dan Aquila, karena dia tahu suami istri ini sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, akan dipakai Tuhan dengan dasar luar biasa dalam pelayanan. Jadi pesat sekali pertumbuhan mereka. Bapak Ibu, bukan hanya sudah berkeluarga, semua kita, terutama yang berkeluarga, yang masih ada suami, masih ada istri, kita harus selalu saling bersama-sama mendukung pelayanan. Amin. Istri-istri dukung pelayanan suamimu. Jangan kita menjadi penghambat dalam pelayanan. Totalitas hidup kita sebagai masih ada kesempatan, kita belajar. Sebagai istri, belajar dari Priscilla. Sebagai suami, belajar dari Aquila. Anak-anak muda, persiapkan dirimu seperti Priscilla, Aquila zaman sekarang ini. Amin. Amin. Jadi jangan hanya pikiranmu dikuasai cinta. Bagaimana aku dicintai dan mencintai. Kalau itu cinta mencintai kepada Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Tapi hanya berorientasi kepada cinta sesama manusia, apalagi cinta mencinta eros, hati-hati kau. Kau bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Hanya karena ditinggal, atau hanya karena jalan dengan orang lain yang belum tentu pacarnya, engkau sudah menangis meraung-raung, dan bantal itu penuh dengan air mata, karena setiap malam engkau menangis karena engkau ditinggalkan oleh pacarmu, dan engkau menganggap dunia ini selebar daun kelor, sehingga engkau tidak fokus lagi mengikuti pendidikan, engkau tidak fokus lagi baca firman Tuhan. Jadi ketika kau baca Alkitab, bukan tulisan Alkitab yang kau lihat, tapi wajah wanita itu, wajah pria itu yang ada di Alkitabmu. Ada nggak yang seperti itu? Ada? Tidak ada di sini ya? Ya Tuhan, aku sangat mencintai. Aku tidak bisa hidup tanpa Dia, Tuhan. Dialah segalanya bagiku. Bukan lagu itu, bukan lagi Tuhan segalanya, tapi pacarmu segalanya. Sehingga tidak fokus lagi dalam pengiringan akan Tuhan. Putus satu, tumbuh seribu. Apakah seperti itu? Tidak. Hari ini kita belajar dari Priscilla, Aquila, suami istri yang saling mencintai, saling mengasihi ini. Itu luar biasa ketika saya membaca kisah mereka ini, pelayanan mereka ini yang luar biasa ini, membuat kita terdorong, termotivasi, mengingatkan kita supaya lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi dalam pelayanan. Amin. Pada hari ini pernikahan Kristen sudah mulai loyo dan mundur dari semangat pelayanan, semangat berdoa, semangat yang lainnya. Tidak lagi belajar firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena apa? Karena mungkin menghadapi banyak kesulitan, penderitaan. Tidak ada lagi diskusi tentang Alkitab. Tidak ada lagi bertanya tentang Alkitab. Semua pembahasannya perkara-perkara duniawi, perkara-perkara uang. Bagaimana menyenangkan hati istri dengan memberikan apa yang dia mau. Yang Tuhan mau bagi istri, yang Tuhan mau bagi suami, bukan perkara materi saja, tetapi terutama adalah perkara firman Tuhan. Amin. Jangan kita sebagai suami menderita hanya karena kita tidak bisa memberikan makanan yang paling enak pada istri kita. Makanan yang paling enak adalah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita seperti Priscilla bilang, menjadi orang tua yang selalu duduk bersama-sama, membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan membangun pelayanan bersama-sama.
dan mereka berjalan bersama-sama. Mereka kuat bersama-sama, saling menopang bersama-sama. Istri-istri tidak boleh menjadi perongrong bagi suaminya dalam pelayanan, melemahkan pelayanan suaminya. Tapi istri harus menjadi pendamping yang sungguh-sungguh, memberikan kekuatan, kemampuan kepada suaminya ketika didoakan, ketika dalam satu persoalan masalah dalam kehidupannya. Harus sabar. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika suami ingin memberi hidupnya untuk melayani, berkorban untuk pelayanan, kau istri-istri jangan kau hambat. Jangan kau mengatakan jangan banyak mengeluarkan uang untuk pelayanan. Kau berperkara dengan Tuhan, bukan berperkara dengan gembalamu. Amin. Amin. Kalau mulai hari-hari ini engkau harus berhitung-hitungan dengan Tuhan dalam pelayanan, maka Tuhan barangkali hitung-hitungan dengan diri kita. Tapi jangan sampai terjadi demikian. Yang ketiga, mengapa Paulus ini dikatakan, mengapa maksudnya Paulus tertarik dengan keluarga ini? Karena keluarga ini bersinar, yaitu keluarga yang melayani Tuhan. Perhatikan kembali kepada kitab Roma pasal yang ketiga, pasal yang maksud ayat yang ketiga dari pasal yang ke-16 tadi. Saya baca ulang. So perhatikan, ini yang buat Paulus sangat kagum dengan mereka ini. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku. Perhatikan, teman-teman sekerjaku di dalam Kristus. Namanya kalau teman-teman sekerja dalam Kristus, berarti Paulus dengan dua suami istri ini, yang suami istri ini pelayanan, melayani, pekerja Kristus. Paulus pekerja Kristus, Aquila Priscilla pekerja Kristus. Berarti pelayan pekerjaannya melayani Tuhan. Sekalipun mereka orang bisnis, membuat tenda, tukang tenda, buat tenda baru, perbaiki tenda, mereka lakukan semuanya itu adalah untuk pelayanan. Luar biasa. Jadi hal yang ketiga kita lihat, mengapa dikatakan keluarga ini keluarga yang bersinar? Karena keluarga yang memberikan hidupnya melayani Tuhan. Amin. Jadi kalau kita perhatikan, setiap kali kita membaca, saya sudah baca ya di pasal 18 ayat 2, ayat 18, ayat 19, ayat 26, kitab Roma pasal 16 ayat 3, dan juga 1 Korintus 16 ayat 19, 2 Timotius 4 ayat 19. Saya sudah baca ayat ini semuanya. Luar biasa. Setiap baca ayat ini selalu hubungkan Aquila, Priscilla selalu bersama-sama. Priscilla dan Aquila selalu bersama-sama. Ini menunjukkan keduanya sangat kompak. Ini menunjukkan keluarga ini sehati sepikir. Ini keluarga suami istri, berarti mereka satu tujuan. Itu mereka benar-benar buktikan di dalam pelayanan mereka. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu ukuran keberhasilan dalam keluarga adalah ketika kau melihat dirimu dalam pelayanan, memberikan hidup kita untuk melayani seperti Priscilla dan Aquila ini. Boleh kita sibuk dengan pekerjaan kita, apapun profesi kita, sejauh itu berkenan kepada Tuhan. Tapi kesibukan itu jangan menghalang kita untuk melakukan pelayanan. Itu salah satu ukuran keberhasilan. Itu keluarga yang selalu ada bersama-sama, bersama-sama di gereja, bersama-sama melayani. Jadi bukan hanya bersama-sama di rumah, itu udah pasti. Kalau tidak bersama-sama di rumah lagi, perlu dipertanyakan itu. Kita pasti orang-orang yang setia selalu bersama dengan istri suami kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah perhatikan Priscilla dan Aquila ini. Lihat ketiga tadi, rekan sekerja Allah, dikatakan melayani dengan apa yang ada pada mereka. Mereka melayani apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Profesi mereka adalah sebagai pekerja tenda, memperbaiki dan membuat yang baru. Itu pekerjaan mereka, itu profesi mereka. Tapi mereka gunakan itu bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mengejar harta, uang, kemegahan.
Bukan hanya untuk dinikmati buat dirinya sendiri, tapi mereka berbuat tenda, kemah itu adalah untuk mendukung pekerjaan lain yang mereka lakukan. Luar biasa. Masih adakah sekarang ini orang-orang yang punya profesi yang seperti ini kerjanya di umum, tapi dia tetap memikirkan pekerjaan Tuhan? Itu pasti kita temukan ada di ini Immanuel. Amin. Amin. Nanti saudara baca di 1 Korintus 16 ayat 19 dan juga Roma 16 ayat 5. Kita dapat bisa mengetahui bahwa di Korintus maupun di Roma setiap minggu orang-orang percaya bertambah, berkumpul, beribadah di rumah Priscilla dan Aquila. Dan saya percaya bukan hanya ayo ke gereja yuk, ayo ibadah yuk, tempat kami ada ibadah, ada fellowship, ada makan kalau awal bulan. Bukan itu caranya untuk mengajak orang jemaat beribadah. Ayo berikan apa yang menjadi perhatian yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat kepada orang itu. Dan mereka bisa melihat kenyataan kasih kita kepada mereka. Dengan kasih Kristus menggerakkan hati mereka untuk datang beribadah ke gereja. Datang ke gereja bukan karena sembako, bukan karena pemberian, tapi karena ingin memberikan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Inilah yang dilakukan Priscilla Aquila. Dibuktikan yang ketiga, mereka melayani Tuhan, yaitu melayani di tempat dimanapun mereka berada, selalu bersama-sama. Pada waktu Aquila dan Priscilla membentuk rumah tangga di Roma, mungkin mereka sudah bersama-sama mengatakan, harus saya dikatakan seumur hidup mereka harus selalu bersama-sama dalam pelayanan. Saya tidak tahu siapa yang meninggal duluan, Aquila atau Priscilla, karena nggak dikatakan dalam Alkitab, atau mati bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang duluan, tapi kebersamaan itu sudah dibuktikan selama hidup di tengah-tengah dunia. Amin. Amin. Bersama-sama. Yang keempat, mengapa dikatakan mereka bersinar? Mereka bersinar. Mereka tidak melayani hanya sendiri, hanya keluarga. Selalu melibatkan orang lain di dalam pelayanan. Artinya, suami istri ini bermitra dalam pelayanan. Karena mereka tahu semakin banyak tim dalam pelayanan, semakin banyak mitra dalam pelayanan, dampak pelayanan itu semakin besar. Jadi bukan melulu Aquila Priscilla yang lalu melayani kemana-mana, tapi ada tim. Dan saya merasakan ini dengan Ibu Priscilla dan Aquila yang ada di Babel. Mereka setelah selesai ibadah minggu dalam pelayanan atau kunjungan yang lain, ada tim. Dan timnya itu orang-orang yang setia, luar biasa. Saya ikut. Setelah selesai mereka pelayanan diajak ke pantai untuk apa? Untuk bersantai bersama, untuk menikmati kebersamaan. Ketika makan-makan mereka tidak tega hanya biarkan gembalanya yang membayar. Bahkan gembalanya hampir tidak pernah bayar. Yang bayar siapa? Timnya. Tapi bagaimanapun gembala dan ibu gembala kadang-kadang tidak enak hati, dahulukan bayar sebelum mereka bayar. Jangan Pak Gembala, jangan Ibu Gembala, saya akan saja. Luar biasa. Ini kalau mereka suka bertemu di mana, ada kebersamaan selesai pelayanan, kirim videonya ke saya. Shalom Bapak Pendeta, shalom kapan ke Babel, katanya begitu. Tapi kasih Tuhan, saya lihat kebersamaan itu luar biasa. Karena kebersamaan kemitraan itu, pelayan mereka makin. Ini bentar lagi mereka akan membaptis ada 7 orang dari orang yang tidak percaya. Jadi rata-rata itu 90% jemaat itu bukan perpindahan dari gereja kepada gereja mereka, tidak. Dari Buddha, dari Hindu, bahkan ada agama lain, ada dari Konghucu. Mayoritas orang-orang Cina. Karena memang suami istri adalah Cina. Karena kasih Tuhan. Bukan karena Cinanya, tapi karena Kristusnya. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi dalam pelayanan kita perlu bermitra. Jangan jalan sendiri.
sendiri, libatkan orang lain. Sesuai dengan talenta, karunia, kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, kita saling melengkapi dalam membangun tubuh Kristus. Maka tubuh Kristus akan berdampak yang besar. Amin. Yang terakhir, saudara kasih Tuhan, ini juga membuat saya sangat kagum dengan suami istri ini. Perhatikan di ayat 4 dari Roma tadi. Yang tepat dikatakan, Paulus berkata begini, mereka ini maksudnya Aquila dan Priscilla, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, kata Paulus. Kalau mempertaruhkan itu berarti bukan separuh, bukan setengah-setengah. Mempertaruhkan nyawa. Nyawa itu berarti kehidupan. Dan darah itu kehidupan. Berarti mempertaruhkan. Dia menyerahkan totalis hidupnya untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Ini bukan rekan sekerja yang santai-santai, yang main-main, tapi yang sungguh serius di dalam pelayanan. Saudara kasih Tuhan, artinya apa? Keluarga ini katakan keluarga bersinar, karena keluarga ini mau berkorban dalam pelayanan. Amin. Berkorban dalam pelayanan, kalau tidak ada dua bukti bahwa keluarga ini benar-benar berkorban dalam pelayanan, bukan hanya menikmati pelayanan, tapi mereka berkorban dalam pelayanan. Pertama, kita sudah baca tadi di pasal 18 Kisah Rasul, Kisah 18 ayat 2-3. Paulus tinggal di rumah mereka. Artinya menerima hamba Tuhan untuk tinggal di rumahnya. Saya tidak tahu rumah besar atau tidak, tapi itu bukan menjadi suatu ukuran. Alkitab katakan menerima hamba Tuhan namanya Rasul Paulus tinggal di rumahnya Aquila dan Priscilla. Mana sih Tuhan ini hebat tidak? Luar biasa ini. Tidak semua orang seperti itu. Bahkan ada hamba Tuhan rumahnya nggak bisa dikunjungi oleh jemaat. Tidak boleh dikunjungi oleh jemaat. Saya tidak tahu apa menjadi penyebabnya. Tapi hamba Tuhan yang ada di Kingdom Immanuel, kita sudah saling mengunjungi rumah kita. Amin. Mau ke rumah orang bisa bebas. Bahkan kita berdoa supaya punya kamar dulu itu untuk hamba Tuhan itu datang dari daerah. Tuhan dengar sehingga kita bangun rumah. Untuk apa? Supaya ada orang-orang dari daerah bisa datang nginap di rumah. Karena itu doa dari istriku, dari Ibu Priska. Kita mau ya supaya hamba Tuhan tidak menginap di hotel. Kemana kalau ada kamar, kalau mereka datang dari Papua, datang dari mana saja, bisa nginap di rumah, bisa ngobrol tentang pelayanan. Akhirnya Tuhan kabulkannya tahu. Ada saksinya di sini, Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Kita bangun rumah bukan hanya untuk kesenangan kita, tapi kita bangun rumah bagaimana orang lain juga bisa menikmati ketika dia ada datang ke rumah kita. Amin. Jangan pernah tolak hamba Tuhan ketika hamba Tuhan datang ke rumahmu. Jangan pernah tolak anak-anak Tuhan, jemaat ketika datang ke rumahmu. Dengan alasan apapun, terima dia dan layani. Berikan makanan yang terbaik kalau memang itu ada makanan. Jangan beda-bedakan makanan antara makanan tuan rumah dengan orang yang tinggal di rumah atau orang yang tamu datang. Jangan beda-bedakan. Apa yang kita makan, itu juga yang dia makan. Amin. Belajar habis. Lalu yang kedua, saya kasih Tuhan, yang saya lihat pengorbanan, bukti pengorbanan dari Priscilla Aquila ini di ayat keempat tadi itu dikatakan mempertaruhkan nyawanya, berarti setia, mendampingi, mendukung pelayanan Tuhan, mendukung hamba Tuhan. Priscilla dan Aquila ini benar-benar bukan saja mendampingi, tapi mendukung pelayanannya Paulus. Di dalam pelayanan itu mereka berkorban. Makanya Paulus berkata mempertaruhkan nyawanya bagi kehidupan Paulus, pelayanan Paulus. Wow, luar biasa. Mau bersinar? Amin. Mau bersinar? Amin. Keluarga-keluarga di sini yang mau bersinar? Amin. Anak-anak muda mau bersinar? Amin. Supaya kita bersinar, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita contoh, kita teladani dari Aquila, Priscilla? Dari suami istri ini yang pertama tadi apa? Harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua
Belajar mendengarkan firman Tuhan dan terlibat dalam pemuridan. Mau dengar-dengaran firman Tuhan dari hamba Tuhan menyampaikan di KTB, dengarkan dengan baik-baik. Bukan saja itu, baca di rumah. Dan yang ketiga, supaya kita bersinar, apa yang dikatakan tadi? Orang yang bersinar menyerahkan diri untuk melayani. Mau bersinar? Lalu yang keempat apa supaya kita bersinar? Ya? Apa? Yang keempat apa? Bermitra dalam pelayanan. Wow, luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima apa? 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 Mau berkorban dalam? Siap untuk mengerjakan? Siap untuk melakukan? Yang mendengarkan di Facebook, di TikTok, siap untuk melakukan? Kalau bersinar bagi Kristus, lakukan kelima hal itu. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur atas firman Tuhan. Kepada Tuhan kita katakan, Kau menyenangkanmu Tuhan Yesus, mataku tertuju padamu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saya undang WL dan juga Singer pemain musik ke depan. Naikkan pujian ini. Mata kita biar tertuju kepada Tuhan. Masuklah berencana Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Hari ini kan Bapak Ibu pujian ini, tolong disiapkan slide-nya. Mataku tertuju pada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini menjadi komitmen kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Biru
Tuhan. Satu contoh keluarga yang dipakai Tuhan luar biasa, khususnya Aquila dan Priscilla Tuhan, kiranya menjadi bagian kerinduan kami di setiap keluarga kami. Biarlah Tuhan temukan, dapatkan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang bersinar, yang sudah berjumpa dengan Tuhan, hidup dalam pelayanan, setia dalam melayani, bahkan berkorban di dalam melayani. Kami percaya Tuhan, Engkau dapatkan itu dalam kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan hari ini, Bapak Gembala kami percaya tidak akan berlalu begitu saja, tapi dia mengerjakan buahnya. Tuhan melihat hasil dan buahnya dalam kehidupan kami. Tuhan mendapatkan hasil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi dia akan pergi mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya terus Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, kiranya terus dipakai di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya pengurapan Allah spesial dari surga Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu, sehingga melalui hamba-Mu banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, izinkan kebenaran firman Tuhan jangan berlalu begitu saja, tapi kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah kekuatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan yang sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin.